Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita rangkaian kenikmatan yang tiada henti-hentinya. Yang diantaranya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan di tengah kesibukan kita masing-masing untuk bisa sama-sama duduk bermajelis dalam rangka untuk saling mengingatkan, dalam rangka untuk bisa berhias dengan akhlak yang mulia dan terjauhkan dari akhlak yang buruk. Semoga kegiatan kita ini dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang kita akan bahas pada pagi hari ini sebagaimana telah diumumkan tentang tawadhu dan al-kibar, tentang dua sifat yang saling bertentangan dan kontradiksi dan kontradiktif, yaitu tawadhu sifat merendah dan satunya kibar, sombong. Jadi pada kesempatan yang bahagia ini kita mempelajari akhlak yang mulia sekaligus kita mempelajari akhlak yang buruk. Dan bahasan masalah akhlak adalah bahasan yang sangat penting. Oleh karenanya akhlak yang mulia merupakan sebab terbesar yang memasukkan orang dalam surga setelah tauhid. Saya ulangi, sebab terbesar yang memudahkan orang masuk dalam surga setelah tauhid dan akidah yang benar adalah akhlak yang mulia. Dan sebaliknya sebab terbesar yang memudahkan seorang masuk neraka jahanam setelah kesyirikan adalah akhlak yang buruk. Yang buruk. Oleh karenanya hadis-hadis tentang keutamaan pelajari akhlak yang mulia sangat banyak ya, seperti Rasulullah SAW mengatakan aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling bagus akhlaknya. Berarti kalau orang akhlaknya paling bagus, dia paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak terhadap keluarga, kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi keluarganya dan aku adalah suami yang terbaik bagi keluargaku. Berkaitan dengan akhlak. Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa senang, kebahagiaan yang kau masukkan ke hati saudaramu. Ya, ini juga berkaitan dengan akhlak. Rasulullah SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian surga yang atas, bagian atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Ya, maksud saya, ya, hadis-hadis tentang keutamaan akhlak sangat banyak, ya. Ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang paling berat diletakkan di timbangan yang paling berat, memperberat timbangan kebajikan seperti akhlak yang mulia. Oleh karenanya usaha untuk berakhlak mulia sangat penting. Dan dia merupakan perkara yang paling memudahkan seorang masuk ke dalam surga gara-gara akhlak yang mulia. Kita lihat bagaimana bahkan terhadap akhlak terhadap hewan memudahkan orang masuk surga. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang yang dia memindahkan gangguan dari jalan. Maka ghafarallahu, Allah mengampuni dia, Allah masuk dalam surga. Hadis yang masyhur juga tentang seorang wanita pezina yang kemudian dia menolong seekor anjing, kemudian dia berikan air minum kepada seekor anjing, masuk surga gara-gara menolong, bahkan berakhlak terhadap hewan. Sebaliknya, perkara yang paling mudah memasukkan orang dalam neraka jahanam setelah tauhid adalah akhlak yang buruk. Adalah akhlak yang buruk. Kata Rasulullah SAW, inna su'al khuluq la yufsidul amal kama yufsidul khal al-asala. Sungguhnya akhlak yang buruk merusak amalan. Sebagaimana al-khal yaitu cuka merusak madu. Jadi akhlak yang buruk merusak amalan, dan terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang berakhlak yang buruk. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan,
Dan ini berkaitan dengan bahasan kita. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibar. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Zarrah itu ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan semut kecil, zarrah ya. Semut kecil itu kalau kita letakkan di timbangan mungkin tidak terdeteksi berapa beratnya. Kalau dia berada di atas punggung kita, kita tidak rasa saking ringannya ya. Ada yang mengatakan dzarrah adalah ya seorang kalau memukulkan tangannya di tanah, kemudian dia menepukkan tangannya, dia melihat ada sisa-sisa pasir atau sisa debu, itulah dzarrah, saking kecilnya. Kalau kita ambil satu, kita taruh timbangan, dia akan kerasa. Ada yang mengatakan dzarrah itu kalau seorang buka jendela, kemudian terkena cahaya matahari, terlihat ada butiran-butiran, itulah dzarrah. Kalau kita ambil satu, kita letakkan di timbangan, tidak akan ada beratnya. Artinya, ini ancaman yang berat. Orang memiliki kesombongan meskipun sebesar dzarrah, meskipun sangat kecil, dia tidak akan masuk surga. Kemudian yang lain seperti la yadkhul jannata qati. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang haram, innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka masukkan api dalam perutnya. Orang yang kata-katanya kotor, kasar, dijauhi oleh orang-orang, orang tersakiti hatinya gara-gara ucapannya, ini orang yang paling hina pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih." Orang yang paling hina, yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia gara-gara mulutnya yang kotor, ngomongnya kasar, nyelekit, menyakiti orang. Ditinggal, ini berarti akhlaknya buruk. Dalam hadis dzukira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulana, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan kepada Nabi tentang seorang wanita ya tasumun nahar wa taqumul lail, senantiasa puasa sunnah, senantiasa salat malam, wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah, wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranaha, akan tapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah SAW tentang wanita ini waktu ditanya, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, dia di neraka. Kenapa akhlaknya buruk? Ini dia hubungannya, ibadahnya bagus, puasanya oke, salat malamnya oke, tetapi lisan tidak bisa dia jaga, maka kata Rasulullah SAW, hiya finnar, dia di neraka jahannam. Karena pada hal ini Allah Subhanahu wa taala, masalah akhlak bukanlah masalah yang sepele. Dia masalah penting. Seorang berusaha berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk, ini perkara yang penting dan urgen. Ya, terutama sekarang kita sedang berdakwah. Ya, maka Anda di masyarakat harus berakhlak yang mulia, ramah sama orang, murah senyum, tegur sapa yang lainnya, menghormati yang tua, ya. Yang terkadang akhlak seperti ini hilang dari sebagian orang-orang yang ikut pengajian. Ini karenanya akhlak seperti ini harus kita jaga, ya. Apalagi sebagian Anda yang hadir penampilannya penampilan ustaz, ya. Iya, lebih ustaz daripada ustaz. Ustaznya Masya Allah ini. Lebih ustaz, jenggotnya oke, mantap. Orang lihat kira ustaz, tahu-tahu nggak pernah senyum, mukanya masam, ya repot. Mukanya masam. Menyakiti hati orang lain, kadang tidak sopan sama orang. Ini semua merusak dakwah. Ini semua merusak dakwah. Tapi para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita adalah tentang dua akhlak yang kontradiktif, yaitu tawadhu, akhlak yang mulia, dan al-kibar, sombong, adalah akhlak yang buruk. Kita bahas dari yang pertama, akhlak yang mulia, tentang tawadhu. Tawadhu ya, diambil dari bahasa Arab dari wadha'a, yaitu artinya rendah. Jadi tawadhu itu merendahkan diri. Ya, merendahkan diri, ya. Tidak sombong, tidak meninggikan diri, tapi dia merendahkan diri. Dan secara istilah maka ada beberapa ibarat dari para ulama tentang makna tawadhu. Namun itu hanyalah sebenarnya bukan khilaf di kalangan para ulama, tapi sekedar bentuk-bentuk dari bentuk-bentuk tawadhu yang semuanya kembali kepada merendahkan diri terhadap sesama muslim yang lain, tidak merasa tinggi di hadapan sama muslim yang lain. Di antaranya misalnya perkataan Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah
Dia mengatakan at-tawadhu'u huwa khafdhul janah wa linul janib. Tawadhu adalah yaitu merendahkan diri dan mudah untuk bergaul, ramah dengan yang lain. Namanya tawadhu. Karena Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan apa? Di antara bentuk akhlak yang mulia yang paling ditekankan adalah tawadhu. Kata Rasulullah SAW, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan, orang yang membentangkan pundaknya, itu membentangkan tangannya, alladhina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu dia mudah bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Ini akhlak yang mulia orang seperti ini. Orang senang bergaul dengan dia. Orang betah duduk dengan dia. Kenapa? Dia tidak sombong. Tapi kalau orang sombong, orang menjauh darinya. Orang menjauh. Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Kenapa tidak bisa bergaul? Karena ada kesombongan dalam dirinya. Kenapa tidak bisa diajak bergaul? Orang tidak cocok dengan dia. Mungkin keangkuhan, mungkin mulutnya kotor dan lainnya. Oleh karenanya perkataan Al-Junaid bahwasanya tawadhu khafdhul janah, yaitu rendah di hadapan sama muslim yang lain, walinul janib, itu mudah untuk bergaul. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya tentang tawadhu. Maka dia berkata, yakhda'u lil haqq wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu. Namanya tawadhu yaitu dia tunduk kepada kebenaran dan dia menerima kebenaran dari siapapun yang mengucapkannya. Walau sami'ahu min sabiyyin qabilahu. Kalau dia mendengar kebenaran tersebut dari anak kecil, dia akan terima. Kenapa? Dia tidak sombong. Kebenaran datang dari siapa saja dia terima. Walau sami'ahu min ajhalin nasi qabilahu. Kalau dia pun mendengar dari orang yang paling bodoh, tapi orang paling bodoh tersebut mengucapkan kebenaran, maka dia terima. Tidak ada kesombongan darinya, tidak ada ketinggian darinya untuk menolak kebenaran tersebut. Pokoknya kalau itu kebenaran, maka dia terima. Kemudian Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang tawadhu, maka dia berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, at-tawadhu an takhruja min manzilika wa la talqa musliman illa ra'aita annahu khairun minka. Namanya tawadhu yaitu engkau keluar dari rumahmu dan kau tidak bertemu dengan seorang pun kecuali kau menyangka orang itu lebih baik daripada engkau. Ini berat ya. Jadi tawadhu itu bukan cuma penampilan tapi tawadhu hati juga ya. Sekarang bagaimana Anda merasa, misalnya saya ketemu dengan sebagian ikhwan, bagaimana saya merasa saya lebih baik daripada dia? Apa yang membuat saya harus merasa lebih baik daripada dia? Apakah saya pernah mengukur amalan saya dengan amalan dia? Baik, seorang kalau mengukur, karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling apa? Bertakwa. Nah, sekarang level takwa saya dengan level teman saya ini mana yang lebih tinggi? Kita enggak tahu. Saya ustaz misalnya ketemu dengan salah seorang ikhwan. Dari mana saya bisa pastikan bahwasanya level ketakwaan saya lebih tinggi daripada dia? Baik, kalau kita menjadikan tolak ukur barometer adalah perkara yang zahir. Baik, yang zahir mungkin. Baik, penampilan dia mungkin masih belum nyunah penampilannya. Saya lebih nyunah. Misalnya ya. Atau mungkin saya lebih rajin ke sholat berjamaah sementara dia sering telat. Baik, ini kita hanya mengukur dari zahir. Padahal ketakwaan yang paling penting adalah masalah batin. Anda tidak tahu bagaimana amalan batin dia. Apakah dia orangnya tulus, mungkin dia ikhlas. Apakah Anda bisa membandingkan keikhlasan Anda dengan dia? Anda tidak tahu. Kemudian mungkin ada amalan tersembunyi. Misalnya dia berbakti sama orang tuanya, perhatian sama adiknya, ketemu orang miskin dia santuni. Anda tidak tahu. Oleh karenanya bagaimana? Apa yang menyebabkan Anda merasa lebih tinggi, lebih hebat daripada orang di hadapan Anda? Karena kalau Anda ingin yakin Anda lebih tinggi, harus ada pengukuran. Dan mengukurnya bagaimana caranya? Nggak bisa. Kalaupun kita bisa mengukur, kita hanya bisa mengukur amalan zahir. Padahal yang paling penting, para ulama sepakat amalan batin lebih bagus daripada amalan zahir. Ya. Kita dapati sebagian orang awam sekarang kita dapati seorang wanita, ibu-ibu. Ya mungkin dia jilbab pakai separuh-separuh, tidak lengkap, mungkin ya, namanya orang tua. Tapi dia apa? Habiskan waktunya ngurusi anak-anaknya. Ditinggal sama suaminya, tegar, sabar ngurusi anak-anaknya. Terus Anda merasa lebih baik daripada ibu ini? Tentu tidak bisa. Amalan dia luar biasa. Mungkin kita saya dapati sebagian TKW, setelah kerja tahun-tahunan semuanya dikirim buat ayah dan ibunya. Kita bisa seperti itu? Ya, meskipun jenggot kita panjang belum tentu.
Ini dia kerja di TKW, kerja di Madinah, bertahun-tahun mengirimkan untuk mengobati ayah dan ibunya. Dia sendiri hidup pas-pasan, tidak pernah merasakan kenikmatan gajinya sendiri. Kita dapati orang seperti itu. Terus Anda merasa lebih baik daripada dia? Mana? Apa yang buat Anda merasa lebih baik daripada dia? Maksud saya, perkataan sama bahas ini pada tempatnya. Dia mengatakan namanya tawadhu, orang yang mutawadhi, yaitu engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah kau menemui seorang muslim pun kecuali kau merasa dia lebih baik daripada dirimu. Nah, kalau Anda merasa seperti ini, Anda tidak akan sombong. Karena kenapa Anda sombong? Anda belum tentu lebih baik daripada dia. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita tawadhu dalam Al-Qur'an, seperti Allah berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah dirimu terhadap sama kaum mukminin. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'min." Wahai Muhammad, perintah ini tertuju kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, ya, wakhfid janahak, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang ikut denganmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk tawadhu di hadapan orang tua. Wakhfid lahum janahadh dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Dan tidak ada perintah untuk menghinakan diri, merendahkan diri kecuali dua dalam Al-Qur'an, yaitu perintah untuk merendahkan diri kepada kaum mukminin, ya. Azillatun 'alal mu'minin wa 'izzatun 'alal kafirin. Itu ciri-ciri orang dicintai oleh Allah, yaitu azillah 'alal mu'minin, rendah hati terhadap kaum mukminin dan keras terhadap orang-orang kafir. Jadi tidak ada perintah merendahkan diri kecuali dua dalam Al-Qur'an, yaitu perintah merendahkan diri terhadap sesama kaum mukminin, dan yang kedua perintah untuk merendahkan diri terhadap kedua orang tua. Ya. Seorang tawadhu terhadap temannya dan lebih-lebih lagi tawadhu terhadap orang tuanya. Dan orang tua meskipun mungkin ilmunya kurang, ya, terkadang seorang sombong, ya bapak ini tahu apa, jadi repot seperti itu. Ya. Bapak tahu kalau kamu itu lahir karena sebab bapak. Ya gitu kadang-kadang. Ibu tuh ngerti apa ibu? Itu namanya sombong di hadapan orang tua. Meskipun ibu salah, tegur dengan cara yang baik. Tegur dengan cara yang bijak. Ini orang tua kita, Allah perintahkan kita untuk rendah di hadapan orang tua. Meskipun orang tua mungkin enggak lulus SD. Kita punya gelar doktor, jangan sombong di hadapan orang tua. Ya. Demikian juga terhadap sama kaum mukminin. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna Allaha auha ilayya an tawadhu." Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, perintah untuk tawadhu. Hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Sampai sehingga tidak ada seorang yang merasa merendahkan yang lain, merasa sombong di atas yang lain, dan tidak berbuat zalim kepada yang lain. Jadi tawadhu itu diperintahkan. Tawadhu diperintahkan. Dan kita akan sebutkan bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tawadhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Fatu Makkah, Rasulullah sallallahu masuk, ya, ke dalam kota Mekah dalam kondisi tawadhu. Beliau naik di atas unta beliau, menundukkan pandangan beliau, ya, sampai-sampai disebutkan dagu beliau hampir mengenai pelana dari unta beliau. Beliau tidak sombong, tidak angkuh. Padahal ini saatnya waktu untuk angkuh. Kenapa Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah, ya, 8 tahun yang lalu diusir, dan para sahabat diusir. Sekarang setelah 8 tahun, pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW balik untuk menaklukkan kota Mekah. Untuk menaklukkan kota Mekah. Akan tapi beliau tatkala masuk kota Mekah, beliau tidak sombong dan angkuh, bahkan merendahkan diri. Bahkan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tahu segala kenikmatan, segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang sombong dan angkuh? Kalau dia lupa bahwasanya segala kelebihan ini semata-mata dari Allah. Dia merasa dia punya andil dalam keberhasilan dia. Itulah maka muncul kesombongan. Tapi kalau dia tahu bahwa seluruhnya adalah dari Allah, seluruhnya adalah sebab dari Allah, seluruhnya Allah yang atur, maka dia akan jauh dari kesombongan. Ya. Bahwasanya dia tidak punya andil dalam keberhasilannya, semuanya semata-mata dari
Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilanglah kesombongan tersebut. Tapi kalau hilang makna ini dari benaknya, maka dia akan sombong dan angkuh. Pernah juga ya, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketakutan. Kenapa? Ini pimpinnya kaum muslimin. Dia ketakutan. Maka Rasulullah SAW tatkala lihat dia gemetar ketakutan, Rasulullah SAW tenangkan dia. Kata Rasulullah SAW, "Hawin 'alaika, fa inna ma ana ibnu imra'atin min Quraisy kanat ta'kulul qadid." Kata Rasulullah SAW, tenang. Santai aja, kata Nabi SAW. Saya ini manusia biasa. Saya ini seorang putra dari seorang wanita Quraisy yang juga makan al-qadid, sama dengan kalian, makanannya sama. Al-qadid itu adalah daging yang diasinkan sehingga ya awet ya, sehingga awet. Jadi Rasulullah SAW, kalau kita misalnya orang datang, sabar, saya ini biasa aja, saya juga makan beras seperti kalian. Kira-kira begitulah. Bukan, oh iya. Oh iya. Enggak, itu bukan tawadhu. Orang bangga tatkala ada orang yang, Ustaz saya mau, dia bangga, berarti dia dihormati dia. Rasulullah SAW tidak, kata Rasulullah, santai. Saya sama-sama makan daging apa? Yang diasinkan. Ini namanya tawadhu. Kemudian di antara tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kalau melewati anak-anak, beliau yang pertama kali memberi salam. Benar Rasulullah SAW mengajarkan, yusallimu as-saghir 'alal kabir. Yang muda memberi salam kepada yang tua. Ini adabnya demikian. Namun bukan berarti ya, yang tua tidak boleh mulai salam. Tatkala tua memulai salam, ini menunjukkan tawadhu. Rasulullah SAW ketemu anak, dia salami, assalamualaikum, mana disalami. Ya, terkadang kita angkuh, dia yang lebih muda, harusnya dia yang salam sama saya. Ya benar sih. Tapi ente tawadhu. Mungkin dia lupa, mungkin dia lalai. Kita yang kasih salam. Rasulullah SAW salami anak-anak. Ingat bagaimana tawadhu. Datang seorang yang agak terganggu otaknya, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ingin Nabi menemani dia dalam sebagian kebutuhannya. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, "Ya umma fulan, wahai si fulanah, unduri ayyashikaki turidin." Kau ingin saya mengantarmu ke jalan yang mana? Saya akan antar. Orang ini padahal terganggu apa? Otaknya. Namun dia ingin Nabi menemani dia. Maka Nabi menemani dia. Padahal bukan orang besar. Tapi Rasulullah SAW dengan tawadhu'nya ingin menemani dia. Kemudian di antara tawadhu'nya Nabi SAW menggonceng para sahabat, bahkan sahabat-sahabat yang junior. Sampai ada sebagian ulama menulis buku dengan judul 30 sahabat, sekitar 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah menggonceng Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW pernah membonceng Fadl bin Abbas, Rasulullah SAW pernah membonceng Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW pernah membonceng Hasan al-Husain, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum demikian, kalau antum lewat ada orang misalnya, antum ajak naik mobil misalnya, ya, tawadhu ya. Meskipun orang tersebut bukan orang kaya, meskipun orang tersebut orang miskin, ajari, paksakan diri anda untuk apa? Tawadhu. Mari pak, harus dilatih untuk tawadhu. Kemudian di antara tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seorang wanita, anna imra'atan sauda kanat takummul masjid. Ada seorang wanita berkulit hitam. Dia kerjaannya adalah membersihkan Masjid Nabawi. Jadi tukang sapu-sapu masjid. Ya, tidak ada yang perhatikan perempuan berkulit hitam bersihkan masjid. Faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu tidak lihat wanita ini. Berarti Rasulullah sallallahu perhatian. Rasulullah sallallahu perhatian terhadap seorang wanita hitam yang mungkin budak, yang tidak dianggap oleh orang lain. Namun dia melakukan perbuatan mulia. Kenapa? Dia bersihkan masjid. Dia bersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu Rasulullah SAW tidak melihat dia, Rasulullah SAW fasa'ala anha. Rasulullah SAW bertanya, di mana wanita tersebut, wanita hitam tersebut? Faqalu mata. Para sahabat mengatakan sudah meninggal wanita tersebut. Qala afala kuntum adzantumuni? Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, kenapa kalian tidak mengabariku waktu dia meninggal? Faka'annahum saggaru amroha. Para sahabat seakan-akan meremehkan urusan wanita ini, bukan merendahkannya, tidak, tetapi
ini wanita biasa, ya sudah meninggal kita kubur aja, enggak usah merepotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pada saat demikian. Ini wanita biasa saja, bukan orang besar di kota Madinah. Daripada kita repot-repot laporin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kita kubur aja. Bukan pada saat menghina wanita ini, tidak, tapi tidak ingin merepotkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu mengatakan, "Dulluni ala qabriha." Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Fadalluhu, maka mereka tunjukkan di sana ya Rasulullah kuburan wanita tersebut. Fa shalla 'alaiha, Rasulullah sallallahu kemudian salat janazah di kuburan wanita tersebut. Dan ini dalil bahwasanya kalau orang terlambat salat janazah, dia boleh salat di kuburan orang tersebut. Misalnya dia ayahnya meninggal, dia di luar negeri, tidak bisa balik kecuali bulan depan, datang salat di situ, enggak jadi masalah. Menghadap kiblat, Allahu Akbar, salat janazah. Sebagaimana Nabi SAW menyolatkan wanita ini. Dan salat janazah tidak mengapa di kuburan, karena memang tidak ada rukuknya dan tidak ada sujudnya, dan tidak ada syubhat bahwasanya kita akan meminta kepada penghuni kubur. Justru orang tahu salat janazah itu kita mendoakan apa? Penghuni kubur. Beda kalau salat di kuburan, ini ada syubhat atau ada perkara yang mengesankan kita sedang mengagungkan penghuni kubur. Mohon duduk merapat maju lagi. Duduk maju lagi. Masih yang di luar enggak ada AC. Tawadhu. Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat, beliau dahulu waktu duduk bersama para sahabatnya tidak di tempat yang tinggi, tapi rata dengan sahabat, sehingga orang-orang tidak bisa membedakan mana Nabi dan yang lainnya. Kalau ada orang datang dari luar kota Madinah, tidak tahu mana Nabi, mana yang lainnya, sehingga bingung cari Nabi SAW. Oleh karenanya para sahabat membuat semacam gundukan agar Rasulullah SAW duduk lebih tinggi daripada yang lainnya. Tujuannya bukan sombong, ya, namun supaya bisa lebih didengar dan orang yang datang dari luar bisa mengenal itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya waktu tatkala hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW datang bersama Abu Bakar. Orang-orang Madinah banyak tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar tentang Muhammad, mereka dengar sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi datang bersama Abu Bakar, disambut oleh orang-orang Madinah. Maka ya, duduklah Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang datang nyalami Abu Bakar. Disangka Muhammad siapa? Abu Bakar. Kalau kita tapi Abu Bakar apa namanya? Langsung segera Abu Bakar meletakkan apa namanya? Kalau tidak salah dia menaungi Nabi, baru orang sadar ternyata itu siapa? Muhammad, bukan yang tadi. Saking tawadhu'nya Nabi, tidak ada beda antara dia dengan murid-muridnya. Orang menyangka Abu Bakar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tawadhu dalam hal pakaian, tidak berbeda juga dengan yang lainnya, sehingga tidak ada yang bisa membedakan mana Nabi dan para sahabatnya. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW menyolatkan wanita hitam tersebut, Rasulullah SAW berkata, "Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha." Sungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan terhadap penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi sholati alaihim. Dan Allah akan memberi penerangan terhadap kuburan-kuburan tersebut dengan aku menyolati mereka. Di antara tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu ikut bersama para sahabat tatkala menggali perang Khandaq. Tatkala perang Khandaq. Jadi sebagaimana pernah kita sampaikan dalam sirah Nabi, waktu terjadi perang Khandaq, datang sekitar 10.000 pasukan bergabung dari orang-orang Quraisy dan juga suku-suku Badui yang lainnya. Mereka ingin membumi hanguskan Madinah. Maka mereka datang dengan pasukan penuh sekitar 10.000, sementara kaum muslimin jumlahnya cuma 2.000. Secara logika 2.000 pasti kalah dengan 10.000. Oleh karenanya Rasulullah SAW melakukan strategi yang lain, bukan strategi perlawanan, karena perlawanan secara logika kalah. Ya, 2.000 lawan 10.000, sementara dikepung ini susah. Sementara di dalam Madinah sendiri ada orang-orang Yahudi yang sewaktu-waktu bisa berkhianat. Nah, kalau orang Yahudi berkhianat, maka kaum muslimin akan diserang dari dua belah pihak. Oleh karenanya Rasulullah SAW akhirnya mendengarkan ide dari salah seorang sahabat, akhirnya dibuatlah Khandaq dengan jarak berkilo-kilo, kemudian lebarnya 4 meter dengan kedalaman 4 meter. Supaya apa? Supaya
kuda tidak bisa melewati lubang tersebut. Ya. Disebutkan tatkala mereka menggali, maka hasil gundukan dari galian tersebut merupakan tempat untuk berlindung. Untuk berlindung sehingga kalau ada panahan kena pasir, tidak kena orang. Ini disebut oleh sebagian ulama. Intinya waktu menggali tersebut Rasulullah SAW ikut menggali. Dan waktu itu musim dingin dan musim paceklik kurang makanan. Sampai para sahabat akhirnya mengikat perut mereka dengan batu karena kelaparan. Dan mereka mengeluh kepada Nabi karena kelaparan. Waktu mereka mengeluh kepada Nabi, ternyata Nabi juga ikat perutnya dengan apa? Dengan batu, sama-sama lapar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Innal aisha aisyul akhirah, warhamil ansar, warhamil ansar wal muhajir. Ya Allah, sungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Ini kehidupan susah seperti ini, kelaparan yang sebentar. Kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Maksud saya Rasulullah SAW tawadhu, ikut serta menggali pasir sampai akhirnya tubuh beliau penuh dengan debu dan yang lainnya. Sebagaimana para sahabat lapar, beliau juga lapar, alaihi salatu wa afdalut taslim. Di antara tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawadhu beliau terhadap pembantunya, Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, "Laqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Dan tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan, "Halla fa'alta, halla tarakta." Tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan, "Kenapa kau tidak bikin begini? Kenapa kau bikin begini?" Tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada Anas selama 10 tahun. Ya, biasanya majikan itu kasar terhadap apa? Pembantu, kasar terhadap supirnya, kasar terhadap pembantunya. Kenapa? Dia merasa punya memberikan gaji kepada mereka sehingga kasar. Rasulullah SAW tidak pernah demikian. Kemudian Rasulullah SAW juga tawadhu terhadap keluarganya. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW sabar dengan istri-istrinya. Bagaimana saya sering merenungkan tentang siapa? Sofiyah radhiyallahu anha. Sofiyah radhiyallahu anha bintu Huyai bin Akhtab. Subhanallah. Diserang oleh Nabi SAW keluarganya. Maka meninggallah ayahnya. Ayahnya pemimpin orang Yahudi, meninggal. Omnya juga meninggal. Suaminya juga meninggal. Kakaknya, keluarganya semua meninggal. Dalam satu hari dibunuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setelah itu Rasulullah SAW menikahi Sofiyah. Sebagai seorang manusia memiliki sifat manusiawi, tentunya benci kepada Rasulullah SAW. Karena dengan sebab Nabi terbunuhlah ayahnya, terbunuhlah kakaknya, terbunuhlah suaminya, terbunuhlah saudara-saudaranya. Namun Rasulullah SAW bisa mengambil hati Sofiyah. Rasulullah SAW mengerti kondisi Sofiyah sehingga Rasulullah SAW menawan hatinya dengan akhlak yang mulia, dengan tawadhu. Di antara tawadhu Nabi terhadap Sofiyah, waktu Rasulullah SAW bawa Sofiyah, kemudian Sofiyah ingin naik di atas onta, maka Rasulullah SAW tegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofiyah untuk naik apa? Onta. Bayangkan. Antum pernah gitu sama istri, tawadhu sama istri? Silakan mam, injak. Manjat mengambil apa? Ini Rasulullah SAW melakukan di hadapan para sahabat. Para sahabat lihat semua. Bagaimana Rasulullah SAW muliakan istri dengan tawadhu di hadapan istrinya. Rasulullah SAW duduk menegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Kita susah seperti itu. Harusnya kita pun demikian. Jadi kalau kita naik mobil, kita bukakan pintu buat istri, silakan istriku, sayangku. Sudah? Awas bajunya masuk. Nah, itu baru tawadhu sama istri. Tapi sebaliknya. Ya, nah, udah lewat sana. Itu gas tolong masukin, Mam. Mamnya disuruh bawa gas, masukin dalam apa? Maminya. Ini sayang saya suruh ngangkat gas. Gimana? Itu minyak turunin di mobil tidak mau. Turunin, kita yang turunin. Itu pekerjaan laki-laki. Pekerjaan apa? Laki-laki. Istrinya suruh kerja. Maksud saya jauh dari apa? Jadi beda kita dengan Nabi cuma sedikit, cuma dibalik gitu. Cuma dibalik. Subhanallah, ya, Rasulullah SAW itu orang yang sangat tawadhu. Untuk bayangkan Rasulullah SAW didatangi oleh orang Badui. Panggil, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi indak, min malillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, Rasulullah sedang berjalan atau dicegat, ditarik selendangnya sampai merah leher Nabi SAW. Bukan ditegur om gitu, enggak. Jadi jalan ditarik apa namanya? Jadi berhenti ditarik selendangnya sampai merah leher Nabi SAW. Setelah itu, "Ya Muhammad, berikan harta Allah yang ada pada kamu buat saya." Antum bayangkan, ini Rasulullah SAW kepala negara kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Ya.
Kemudian Arab Badui datang, manggil namanya, ya Muhammad. Saya saja ada orang panggil, Firanda. Waduh, saya juga. Ini nggak punya sopan ini. Ustadz dong, Ustadz Firanda dong. Manusiawi atau tidak? Manusiawi ya. Makanya Firanda, Fir. Jauh-jauh dari Madinah panggilnya Fir. Tapi kenyataannya begitu, kita susah untuk tawadhu. Rasulullah SAW dipanggil, ya Muhammad. Bayangkan, yang Arab Badui. Manggil buat apa? Minta duit lagi, manggil. Berikan harta Allah yang ada pada kamu buat saya. Rasulullah SAW langsung bisa tersenyum. Dan ini luar biasa. Rasulullah SAW bahkan dalam hadis, fadhahika Nabi SAW langsung tertawa. Tidak marah kepada Arab Badui tadi. Tidak wajah bermuka masam terlebih dahulu. Langsung bisa tertawa. Ini diantara keajaiban. Kok bisa Rasulullah SAW langsung tertawa? Kalau kita nggak bisa, kita pasti ngamuk dulu, ngomel dulu ya. Antum misalnya naik mobil, tahu ada yang tabrak, antum nggak mungkin jazakallah khair syukron, nggak mungkin. Antum pasti, ya sudah nggak apa-apa, afwan nggak apa. Antum pasti ada emosi sedikit. Nggak mungkin langsung bisa apa? Senyum, nggak bisa langsung wahai qadarullah. Sebenarnya saya pernah pertama kali saya datang ke Madinah, ini 15 tahun lalu, saya datang ke Madinah. Waktu itu kita pengen naik mobil dari kampus ke sholat subuh kalau nggak salah. Kita keluar sebelum subuh. Kita berangkat dari kampus menuju ke Masjid Nabawi. Ingin sholat di Masjid Nabawi. Awal-awal semangat ya. Pokoknya berangkat ke Masjid Nabawi. Ada orang sebenarnya jenggotnya panjang, orang tua. Naik, tawar-tawar. Ya udah 2 real 1 orang. Saya lupa berapa. Saya agak lupa. Cuma kira-kira 2 real. Di tengah perjalanan bannya pecah. Subhanallah, orang tersebut langsung qadarullah. Tidak ada marah sama sekali. Senyum qadarullah. Kata dia, afwan ya teman-teman, nggak bisa lanjutin. Kita mau bayar, saking kasihan. Oh nggak usah katanya. Subhanallah, bisa dia seperti apa? Ada orang berakhlak seperti itu. Menghadapi musibah dengan santai, dengan zikir. Memang orang ini selalu berzikir tatkala berjalan. Begitu bannya pecah, dia senyum-senyum. Qadarullah, tidak ada muka marah sama sekali. Tidak mengatakan sudah kasih 1 real dulu lah. Enggak. Dia bilang enggak perlu. Saya pernah juga gitu, pernah ditabrak dan saya langsung bisa senyum meskipun sebentar. Maksudnya saya mau ngomel dikit tapi akhirnya saya senyum. Gimana ceritanya? Waktu itu saya mau masuk di gerbang kampus. Saya mobil Cressida, mobil Cressida, mobil sedan kecil itu. Tahun 89 ya. Tahun 1989. Waktu saya mau masuk, tahu-tahu ada mobil GMC gede nabrak mobil saya. Waduh, saya buka kaca mau marah-marah. Terus saya, afwan, ternyata dosen saya yang nabrak. Saya bisa terapkan hadis Nabi tadi. Oh, itu dosen S3 ya udah. Afwan Syekh. Saya tadi udah mau marah itu bukan. Dosen gitu saya. Enggak jadi. Jadi saya tawadhu terpaksa ya. Padahal ini antara Subhanahu wa taala. Jadi lihatlah bagaimana tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Dan kita patut mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingat tawadhu itu harus dilatih. Antum kalau enggak melatih diri, antum enggak bisa tawadhu. Latih bergaul dengan orang miskin, latih ngobrol dengan mereka, ajak mereka makan di rumah. Kalau antum nggak begitu, antum gaulnya sama kaya-kaya doang. Yang ini nggak level. Gimana antum mau tawadhu? Gimana antum mau tawadhu kalau antum ya sesekali antum enggak apa antum punya teman orang kaya, tapi antum sesekali ya ngundang orang miskin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan syarrul walimah. Walimah yang paling buruk adalah walimah yang hanya mengundang orang kaya, yang miskin tidak diundang. Ngapa? Itu kesombongan, mengantarkan kepada kesombongan. Karena tawadhu Allah mengatakan apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashrin wajha. Wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah siang dan malam. Rasulullah SAW disuruh ya bergabung dengan orang-orang yang miskin, bersabar dengan mereka ya. Jadi kita kalau mau tawadhu ya harus dilatih ya. Dilatih. Hormat sama orang ya. Terutama orang yang lebih tua daripada kita, bersabar mendengarkan ungkapan mereka ya. Kalau tidak begitu ya kesombongan masuk dengan sendirinya. Disebutkan dalam riwayat wala ya'nafu an yamshi ma'al armalah wal miskin fayaqdi lahul hajah. Rasulullah SAW tidak merasa berat untuk berjalan bersama para janda, kemudian orang-orang miskin. Rasulullah SAW memenuhi kebutuhan mereka. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan tawadhu, orang yang tawadhu dimasukkan ke dalam surga. Orang yang tawadhu dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala,
tentang ibadur rahman di surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sifat yang pertama Allah sebutkan. Setelah Allah sebutkan sifat-sifat yang lain. Di akhirnya Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Orang-orang inilah yang mereka diberi ganjaran al-ghurfa itu surga, diberi ganjaran surga. Siapa mereka? Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yaitu orang-orang hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Berjalan mereka dengan tawadhu, tidak angkuh. Karena kesombongan itu bisa muncul dari gaya jalan. Kesombongan itu bisa muncul dari cara berbicara. Ya. Kesombongan bisa muncul dari macam-macam, dari ungkapan. Bisa kelihatan orang sombong. Suatu yang dari hati keluar dari ungkapannya. Ya. Maka mereka ini dipuji oleh Allah karena jalan mereka dengan penuh tawadhu, tidak sombong sama sekali. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, maka mereka qalu salam, mereka tinggalkan, bahkan mereka doakan kebaikan bagi orang bodoh tersebut, tidak mereka layani. Ya, ternyata mereka ini diberi ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni surga? Qalu bala ya Rasulullah. Kata mereka tentu, kata para sahabat tentu. Siapa penghuni surga? Kata Rasulullah SAW, kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Itu seorang yang lemah, ya. Mutadha'if yaitu tawadhu. Artinya dia tidak merasa sombong di hadapan orang, tidak merasa kuat di hadapan orang, tapi dia melemahkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Ini di antara penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Inilah surga di akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin sombong di atas muka bumi. Jadi orang yang sombong angkuh di atas muka bumi tidak akan dapat akhirat. Dia hanya mendapatkan dunia dengan kesombongannya. Akhirat tidak dia dapatkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan tawadhu. Makna dari hadis tersebut saya lupa cantumkan. Maknanya itu man taraka libasan, barang siapa meninggalkan suatu pakaian yang dia takut pakaian tersebut mendatangkan kesombongan, ya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat dan Allah menyuruh dia untuk memakai gaun iman dari mana yang dia sukai. Ini dalil bahwasanya orang yang tawadhu, ini ada baju dia punya, tapi baju ini bisa bikin sombong. Ya, entah karena saking mahalnya, entah karena dibuat dari Jerman misalnya, ya. Atau orang tahu ini catnya merek Jerman. Dia khawatir sombong. Ada orang pakai itu tidak sombong, ada. Tapi ada yang dia khawatir sombong dengan baju seperti itu. Maka dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, tawadhu'an lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan panggil dia hari kiamat. Allah muliakan dia dan Allah menyuruh dia untuk memilih gaun keimanan pada hari kiamat yang dia kehendaki. Intinya para hadirin yang Subhanahu wa taala, kita harus berusaha melatih diri kita untuk tawadhu, ya, rendah diri terutama kepada seorang muslim. Kenapa kita sombong di hadapan seorang muslim sementara Allah muliakan dia? Allah jadikan dia seorang muslim. Allah utus Rasul untuk mendakwahi dia. Allah turunkan Al-Quran supaya dia bisa paham. Ya. Allah muliakan dia. Kalau dia meninggal, Allah menyuruh orang untuk salati dia. Lantas kenapa kita hinakan dia? Kenapa kita merasa lebih tinggi daripada dia? Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini masalah tawadhu, dan sekarang kita beranjak kepada perangai yang kedua tentang al-kibar, sombong. Ya. Apa itu hakikat sombong? Sombong ini mengerikan, ya. Hadis-hadis banyak menjelaskan tentang bahayanya sombong. Di antaranya, sebagaimana tadi kita jelaskan di awal pengajian, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sedikit, tidak akan masuk surga. Ini ancaman luar biasa, menunjukkan sombong adalah dosa besar. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, ya, Allah berfirman tentang kesombongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, man naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Bahwasanya kesombongan adalah selendangku dan bahwasanya keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang ingin ikut-ikutan sombong, salah satunya sombong atau merasa agung,
maka aku akan lemparkan dia dalam neraka jahanam. Yang berhak sombong cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk sombong karena semuanya dari Allah Subhanahu. Kita boleh sombong apa kalau kita semuanya dari kita? Kalau semuanya dari kita. Tapi kalau semuanya dari Allah, apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Oleh karenanya Allah mencela Fir'aun, mencela Qarun. Tatkala Qarun ditanya tentang harta yang dia miliki, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Dia sombong dengan ilmunya. Saya ini punya harta banyak karena saya punya ilmu. Kata para ulama ahli tafsir, dia merasa punya ilmu untuk mengolah harta, ilmu dalam berdagang sehingga dia kaya raya. Tatkala itu dia sombong. Padahal ilmu tersebut yang ngajarin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah benamkan dia di dalam bumi berserta hartanya. Ya. Maka kapan seorang merasa dia punya peran karena saya pintar makanya saya berhasil, karena saya begini. Ini yang mengantarkan kepada kesombongan ya. Orang mengatakan karena saya pintar maka saya kaya. Saya sering sampaikan bahwasanya kekayaan tidak berbanding lurus dengan kepintaran. Siapa yang bilang orang kalau pintar kaya, semakin pintar semakin kaya? Benar atau tidak? Tidak benar. Tidak. Saya ulangi, kepintaran tidak berbanding lurus dengan apa? Kekayaan. Ada orang profesor, gelarnya tinggi, miskin, kasihan. Dia tidak ada. Udah kepalanya botak, kemudian bikin rumus sana, rumus ini, miskin. Ya. Ada orang nggak lulus SD kaya raya, gara-gara jualan bebek goreng misalnya, kaya raya. Allah kasih rezeki. Ada yang mengatakan saya kaya karena saya banyak pengalaman. Yang bilang kamu banyak pengalaman semakin kaya siapa? Ada orang punya pengalaman jadi anak buah terus, nggak pernah jadi bos, dia miskin terus. Oleh karenanya keberhasilan apapun karena Allah. Ya. Seorang ustaz pun ketika berdakwah, orang perhatikan bukan karena dia, semuanya dari Allah. Allah yang buat dia bisa berorasi, Allah yang buat dia bisa mudah menghafal dan macam-macam. Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merasa diri kita punya andil, kayaknya gara-gara kita berhasil, ini sarana untuk mengantarkan kepada kesombongan. Dan kita tidak berhak sombong. Kita hanya berhak sombong kalau itu dari kita. Ternyata bukan dari kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan al-kibriya'u ridai, kesombongan adalah selendangku. Ya. Barang siapa yang mencoba-coba ikut serta sombong bersamaku, aku akan lempar dalam neraka jahanam. Kemudian di antara dalil tentang bahayanya sombong, orang yang sombong akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Rasulullah SAW, yuhsyaru al-mutakabbiruna yawmal qiyamati ka'amsali dzar fi suwarir rijal yakshahumudz dzul min kulli makan. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburan mereka, ukurannya seperti semut kecil. Bentuknya manusia tapi ukurannya seperti apa? Semut kecil, dan hampir dia diliputi dengan kehinaan dari segala arah, hampir diinjak oleh manusia yang lain. Ya. Kenapa? Ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Di dunia dia merasa tinggi, dia merasa hebat, dia merasa yang lain rendah, dia merasa yang lain hina di hadapan dia. Ya, dia remehkan yang lain, maka di akhirat dia dibuat kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dunia dia merasa besar, dia merasa besar. Ini kehinaan, ya. Orang yang sombong dihinakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian tempat orang-orang yang sombong, kata Allah Subhanahu wa taala, fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Neraka adalah tempat yang buruk bagi orang-orang yang sombong. Para hadirin yang Subhanahu wa taala, apa sih hakikat sombong ya? Rasulullah SAW menjelaskan tentang kesombongan. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Qala rajulun, ada seorang bertanya, sahabat, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya Rasul, ada seorang suka bajunya bagus, sendalnya bagus ya. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu seorang berhias dengan apa? Dengan baju dan sendal. Kalau sekarang dengan HP, dengan mobil ya. Enggak tanya sendal lagi, tapi apa? Dengan macam-macam, dengan kunci mobil ya. Kalau dulu yang mau bergaya apa? Bergaya baju sama apa? Sendal. Mau gaya dengan apa? Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang yang suka kalau bajunya bagus dan sendalnya bagus? Apakah dia termasuk orang yang sombong?" Kata Rasulullah SAW, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Tidak, ini bukan kesombongan. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Sudah tahu itu benar namun nekat aja dia tolak. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Ini yang mengerikan, merendahkan apa? Manusia. Merendahkan manusia. Dan yang pertama kali sombong adalah iblis. Kita kalau dengar iblis, kita bencinya luar biasa. Iblis, makhluk yang menyesatkan semua manusia, makhluk yang kita hinakan. Tetapi ternyata iblis masuk neraka jahanam karena kesombongan.
Jadi yang pertama kali memiliki sifat sombong iblis. Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar." Tatkala kami perintahkan malaikat seluruhnya untuk sujud kepada iblis, aba wastakbar, iblis enggan dan sombong dia. Kemudian Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata iblis, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik daripada dia. Ini ungkapan orang sombong. Saya lebih baik daripada dia. Oleh karenanya saya katakan sebab kesombongan itu banyak. Sebab kesombongan banyak. Di antaranya jabatan. Jabatan buat orang sombong tidak? Buat orang sombong. Ya. Apalagi sudah jenderal misalnya, ya. Bukan semua jenderal sombong lah ya. Tetapi orang kalau sudah jabatan tinggi, ya, direktur kah, jenderal kah, terkadang memiliki keangkuhan yang luar biasa. Saya punya teman di Madinah, ya. Dia kepala polisi di Masjid Nabawi. Dia bilang, "Ya Firanda, saya mau pensiun, saya mau mengundurkan diri, pensiun dini." Kenapa? "Oh, kau tidak tahu Firanda, ini bahayanya, baju ini bahaya sekali." Kenapa? Di sini banyak penghargaan dia. Sini bintangnya ada berapa? 2 atau 3. Penghargaan di mana-mana. Ini baju bahaya katanya. Dia bilang dia pernah beli sesuatu, ngantri beli tamis itu makanan. Orang semua minggir supaya dia di luar. Kadang-kadang kalau dia beli di Bakola di kios, enggak usah bayar, kata apa? Kenapa dia di 3 jendela kemudian sini orang. Tapi waktu dia enggak pakai baju itu, ngantri meskipun banyak orang ngantri. Waduh, ngantri. Baju itu bahaya, kata saya mau pengen berhenti. Dia ngomong sama saya gitu. Karena memang jabatan sangat membuat orang apa? Mudah untuk angkuh. Tatkala ente angkuh sudah neraka jahanam. Jadi di antara hal yang buat orang bisa terjebak dalam kesombongan adalah keangkuhan. Di antaranya adalah baju. Baju bisa bikin sombong. Bukan Rasulullah SAW mengatakan, "Man jarra thawbahu khuyala," ya. Barang siapa yang mengisbalkan pakaiannya karena sombong, dia sudah isbal bukan karena sombong, ingin menunjukkan dia orang kaya dan macamnya sombong, maka Allah masukkan dalam neraka jahanam. Karena kesombongannya bahaya. Kesombongan bisa dengan baju, ya. Kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Apa mobil tidak bikin sombong? Hah? Apa rumah mewah tidak bikin sombong? Saya bukan melarang antum punya rumah mewah, tidak. Antara antum dengan Allah. Saya tidak melarang antum punya mobil mewah, itu urusan antum dengan Allah. Tetapi jangan sampai rumah mewah tersebut, mobil mewah tersebut buat Anda apa? Sombong. Karena potensi untuk sombong dengan rumah mewah, dengan mobil mewah, ini sangat mudah. Kalau antum naik motor, ya, gimana antum mau sombong? Ketemu orang di mobil, ya, "Assalamualaikum." Gimana mau sombong? Ya, "Assalamualaikum." Tawadhu, terpaksa ini. Apalagi antum naik sepeda, gimana mau sombong? Coba antum naik mobil mewah, ya, "Assalamualaikum." Gayanya lain. Benar. Ente turun nih, bukan saya nuduh orang ya. Ente turun dari mobil, bukan menghina orang yang punya Avanza ya. Ente turun dari Avanza, beda dengan ente turun dari Alphard, iya tidak? Ada beda atau tidak? Ada beda atau tidak? Padahal cuma dijemput, bukan punya. Apalagi yang punya. Bukan berarti punya Alphard jadi sombong. Itu urusan ente dengan Allah. Cuma saya ingatkan, mobil-mobil mewah, barang-barang mewah, jangan bikin ente apa? Sombong. Kalau ente untuk berkhidmat kepada agama, untuk bersyukur kepada Allah, nggak jadi masalah. Allah tidak pernah melarang kita punya rumah yang luas, tidak. Tapi hati-hati, intinya harus bersyukur kepada Allah dan jangan mengantarkan kepada kesombongan. Ingat tentang Ashabul Kahfi, tatkala 2 orang berdialog, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dia mengatakan, "Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara." Dia sombong, dia mengatakan saya lebih banyak harta dan lebih banyak kabilahku, keturunanku. Jadi sombong bisa dengan harta. Saya punya harta lebih banyak, sombong. Orang bisa sombong dengan kecantikan, saya lebih cantik. Dan macam-macamnya. Dan yang paling mudah buat orang sombong di antaranya sombong dengan ilmu. Ilmu ini paling mudah buat orang apa? Sombong. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ya, oleh karenanya ustaz itu sangat potensi untuk sombong. Benar. Apalagi sudah punya gelar misalnya. Yang enggak punya gelar saja bisa sombong, apalagi yang punya gelar. Sangat potensi. Kenapa? Dia merendahkan orang. Dia lupa bahwasanya yang muda harus menghormati yang tua. Dia lupa bahwasanya ilmu itu harus mengantarkan orang kepada tawadhu, bukan semakin apa? Sombong, bukan semakin angkuh. Tapi antum jangan tuduh ustaz antum apa? Sombong, tidak.
Oleh karena para hadirin subhanahu antum pun yang punya ilmu ya, jangan sombong. Saya pernah ditanya sama orang, "Ustaz, saya kenapa sekarang agak merasa tinggi setelah saya belajar agama?" Saya pernah ditanya demikian. Saya bilang, "Apa yang ente sombongkan ente? Bahasa Arab aja enggak bisa sudah mau sombong." Berarti enggak pernah belajar bahasa Arab, ente mau sombong. Apa yang ente sombongkan? Ente sama anak-anak orang Arab sana masih kecil mereka sudah bisa bahasa Arab. Ente belum bisa sampai sekarang. Apa yang ente sombongkan? Terkadang orang sombong itu apa? Karena enggak tahu dunia luar. Dia cuma dalam katak dalam tempurung tidak tahu dunia luar. Coba kalau ente ke Madinah, ente lihat banyak orang pintar, semuanya pintar. Teman-teman kelas ente pintar-pintar. Yang satu hafal Quran, yang satu hafal ini, hafal qiraah sab'ah, ya. Yang satu hafal alfiyah. Di sana ada supir hafal 1000 bait tentang hadis, 1000 bait dia hafal. Ini supir padahal hafal orang Mauritania. Apa yang ente sombongkan? Namun kapan dia menjadi sombong? Karena dia cuma di kampung aja, nggak pernah keluar. Jadi seakan-akan dia yang paling apa? Hebat. Oleh karenanya para hadirin subhanahu wa ta'ala, banyak hal yang bisa mengantarkan kita kepada kesombongan. Ingat, kapan kita sombong maka kita terancam dengan neraka jahanam. Dan ingat, sombong itu masalah hati. Tadi tatkala sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, seorang suka kalau bajunya indah, sendalnya indah. Apakah dia sombong? Kata Rasulullah SAW, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah indah dan suka dengan keindahan. Yang dilarang kata Rasulullah SAW, gomtun nas, merendahkan manusia. Kalau baju bagus tersebut mengantarkan Anda merendahkan manusia, maka itulah kesombongan. Kalau rumah mewah Anda mengantarkan kepada merendahkan manusia, itulah kesombongan. Kalau jabatan Anda menjadikan Anda rendah, meremehkan orang lain, maka itulah kesombongan. Ya. Dan lain sebagainya. Karenanya kita berhati-hati, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sifat-sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang larangan-larangan sombong. Di antaranya Allah mengatakan nasihat dari Luqman kepada putranya. Kata Luqman, "Wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha." Jangan kau tusair khaddaka, engkau memalingkan lehermu dari manusia. Jadi kalau bicara kita perhatian. Orang bicara dengan kita hormati, jangan kita ya, kenapa? Orangnya di situ. Ya, kenapa? Ini sombong. Kenapa ente tidak lihat dia? Apa dia hina? Ada orang disalami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Lihat, ente lihat kalau dia sudah berusaha pasang gigi senyum, ente kemudian tidak nengok sama sekali. Ya, kecuali ada uzur tertentu, dia sibuk saking ramainya orang, itu lain cerita. Tapi kalau cuma berdua, bertiga, apa salahnya ente senyum dapat pahala, salaman berguguran dosa-dosa. Saya di Masjid Nabawi, saya ingin salaman, saya ingin dosa saya terhapus. Orang kalau salami saya semangat. Kenapa? Ini manfaatnya buat saya. Supaya dosa-dosa saya apa? Berguguran. Sakit hati orang kalau orang salami, ya, Assalamualaikum. Enggak dilihat. Sakit hati. Nah, Allah melarang. Maka akhlak ini perkara yang penting. Sampai dalam Al-Quran Allah jelaskan secara detail. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau berbicara manusia sambil malingkan apa? Wajah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan dengan penuh kesombongan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Innaka lam takhriqal arda wa lam tablughal jibala tula." Jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Sungguhnya tinggimu tidak akan menyamai gunung dan kau tidak akan menembus bumi. Kamu itu boleh sombong kalau ada sebab yang buat kau sombong. Contohnya misalnya seorang tinggi, badannya besar sebesar gunung, dia boleh sombong. Tapi kamu kecil, cuma 1,5 kali setengah. Ada yang 1,6, 1,7 masih mending, jarang-jarang. Biasanya 1,6. Orang Indonesia berapa tingginya biasa? Hah? 1, berapa? 1,7 ketinggian. Orang Indonesia biasanya berapa? 1,6. Saya masih ingat ada polisi dulu pernah ikut tes. Kemudian ditanya, "Berapa tinggimu?" 163, siap. Itu pendek mau bukan tinggimu katanya. Saya punya teman orang Kosovo, tinggi, mungkin 2 meter tingginya, tinggi, atau enggak 1,9. Cerita omnya datang dari Kosovo, datang umrah atau haji kalau nggak salah. Setelah itu pulang ketemu teman saya, dia protes, kata dia, "Itu siapa orang-orang kecil-kecil penuhi masjid di Masjid Nabawi?" Itu orang Indonesia itu. Jadi masjid terpenuhi ya. Mau saya, apa yang ente sombongkan? Ente kecil. Ente dari satelit tidak kelihatan. Terus ente mau sombong. Innaka
Walan tablughal jibala tula, kau tidak bisa menyamai tingginya gunung. Kalau kau badannya gede, kelihatan seperti tembok besar Cina dari luar angkasa, ya bolehlah kau sombong. Tapi kau kecil, kalau kau tidak ada juga enggak jadi masalah di dunia ini. Paham? Kalau kau hilang enggak ada masalah, masih banyak orang seperti kamu. Maka ente jangan merasa saya harus ada, saya harus gini, merasa kalau ente enggak ada masalah. Siapapun orangnya. Kalau ente dai tidak ada, ente juga di masalah. Masih banyak Allah bikinkan dai yang lain. Kemudian ente merasa saya yang paling ini, enggak bisa ente. Ente enggak ada pun enggak ada masalah. Allah akan ciptakan dai-dai yang lain. Ente bersyukur jadi dai, tapi jangan sombong dengan diri Anda. Oleh maksud saya, kita tidak punya sebab untuk sombong. Oleh karena ada seorang datang menemui Mutarrif bin Abdullah, dia mengatakan, "Tahukah kamu siapa saya?" Kata Mutarrif, "Saya tahu. Kamu terciptakan dari air mani yang hina dan nanti ujungnya akan menjadi bangkai yang bau dan sekarang kamu ada tai dalam perutmu. Itu hakikat dirimu." Bingung dia. Kamu tahu siapa saya? Kalau ada orang bilang gitu, ente jawab gitu. Ada bupati atau kamu tahu siapa saya? Saya tahu. Kamu dari air mani yang hina keluar dari tempat yang kotor, bakalan jadi bangkai yang bau, sekarang ada tai dalam perutmu. Udah gitu selesai. Terus apa yang ente sombongkan? Apa yang ente sombongkan? Baik para hadirin subhanahu wa taala, sampai di sini saja kajian kita ya. Ini semua teori, yang paling penting adalah praktek. Jangan sombong, jangan angkuh. Ingat, jangan sombong karena harta, jangan sombong karena pakaian, jangan sombong karena HP ya. Jangan sombong juga terutama karena ilmu. Ilmu itu harus membuat orang semakin apa? Tawadhu. Dan ilmu ini perkara yang paling mudah buat orang sombong. Antum dengan enggak antum merendahkan yang lainnya, ya, seorang dengan yang lain. Intinya jangan sombong dengan berbagai macam hal-hal yang bisa menimbulkan kesombongan. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Pertanyaan? Pertanyaan langsung kan? Ada mau pertanyaan langsung? Jangan pada tawadhu semua bisa. Jadi kamu angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renati Ustaz. Kami tinggal di Primadi Karachi. Alhamdulillah. Kami pimpinannya ketua DKM. Oh iya. Jangan sombong ya. Jangan sombong dia. Ketua DKM. Tadi Pak Ustaz sudah banyak sekali menjelaskan masalah tawadhu dan juga sombong. Jadi ada contoh-contoh dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul itu begitu hebatnya hatinya seperti itu. Tetapi kami ini di Indonesia, banyak warga negara Indonesia yang menjadi TKI di Arab. Kemudian TKI ini banyak sekali yang mendapatkan pelajaran-pelajaran yang ada di sana. Kemudian TKI ini pulang ke Indonesia, ada yang berbahagia, ada yang karena tersiksa. Contohnya saja bahwa dia ditanya ada setrika yang kurang halus, kemudian majikan ini malah menyetrika dirinya, pembantu ini. Nah, kemudian itu satu. Kemudian ada yang pembantu diperkosa oleh majikan. Nah, untuk ini karena Pak Ustadz mungkin juga ada di Nabawi, menurut pandangan Pak Ustadz itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi secara umum di negara mana saja, termasuk Arab Saudi, ya, tidak semuanya orang soleh. Ya. Tidak semua orang yang soleh. Di Arab Saudi ada Abu Bakar, ada juga Abu Jahal ya. Saya termasuk orang yang dipanggil untuk mengajar TKI dan juga TKW. Alhamdulillah TKI yang saya ajar kebanyakan bahagia, tidak semuanya bahagia. Ada yang majikannya ngantar sampai ikut pengajian, diantarin sama majikannya. Dinaikkan haji gratis, ada yang dikirimin duit untuk bangun masjid, banyak TKI seperti itu. Makanya banyak di antara mereka yang betah. Namun ada juga yang dizalimi. Ya, kita tidak. Namun yang terangkat di media selalu yang terzalimi, karena kalau yang baik buat apa diangkat di media? Jadi kita kalau ingin menilai tentu harus mensensus seluruhnya. Saya tidak mengingkari ada kezaliman, ada, karena saya pun sering ke pengadilan mempermasalahkan, membela atau artinya menerjemahkan dalil-dalil atau argumentasi yang disampaikan oleh TKI dan TKW kalau ada masalah. Makanya saya sering tahu masalah-masalah tersebut ya.
Dan sebagaimana saya katakan, ya, ada kebaikan dan ada kekurangan. Ada yang dizalimi, ada juga yang bahagia. Ya, ya, ada yang dizalimi, ada juga yang bahagia. Jadi kita dalam Islam, ya, kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, ya. Namun bukan berarti orang Islam bisa seperti Rasulullah SAW. Tapi kita sampaikan dan kita berusaha bisa seperti Nabi SAW. Kalau saya ceritakan kebaikan-kebaikan orang Arab sangat banyak. Orang-orang Arab kalau sudah menyumbang luar biasa. Ya. Aceh dulu berapa sumbangannya. Ya. Kemudian masjid di mana-mana mereka bangun, anak yatim di mana-mana mereka bantu. Palestina, bantuan perorangan kepada Palestina saja sangat banyak. Orang-orang Suriah sekarang mereka bagaimana mereka terima berjuta-juta untuk banyak sekali sumbangan mereka meskipun mungkin kurang terpublish. Tentunya tidak sempurna, ada juga kekurangannya. Seperti bayangkan mahasiswa seluruhnya didatangkan dari berbagai macam negara untuk belajar di sana. Seperti saya termasuk mahasiswa tersebut. Datang dikasih tiket bolak-balik tiap tahun, ya. Kemudian sekolah bukan cuma gratis, dikasih beasiswa tiap bulan 900 real. Kemudian tempat tinggal pun digratiskan. Saya bisa bawa istri dan anak-anak tinggal di apartemen dengan 3 kamar, ya, dengan ruang tamu yang besar. Alhamdulillah semuanya gratis. Ini diantara kebaikan, ya, negeri sana. Ya. Kekurangannya juga ada. Ya. Jadi dan ingat, tidak semua orang berarti orang Arab harus baik, enggak. Tidak semua orang ngerti Al-Quran berarti kemudian harus baik. Ada orang ngerti bahasa Arab tidak pernah baca Quran. Ada orang ngerti bahasa Arab tidak pernah belajar agama. Dahulu orang-orang munafik mereka lihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Nabi, belajar bersama Nabi, toh juga tidak baik, ya. Jadi maksud saya, ya, sebagai Arab Saudi sebagaimana juga yang lain, saya rasa TKW bermasalah baik di Hong Kong. Di Hong Kong tidak ada masalah. Banyak masalah juga, ya. Cuma memang termasuk masalah diekspos atau tidak tergantung. Tetapi kebaikan banyak saya temukan juga, banyak TKI, TKW yang majikannya juga baik juga banyak, ya. Ini pertanyaan terus ini, mengapa antum tidak berjenggot? Saya bukan tidak berjenggot. Ada, tapi tidak kelihatan. Saya ikhwan, bolehkah berniat ikut majelis taklim dengan tujuan untuk mendapatkan jodoh yang baik? Nggak jadi masalah. Tujuannya karena Allah, sekaligus siapa tahu ada. Ya karena kita ingin cari jodoh di tempat yang baik, ya. Kalau cari jodoh yang jelek, cari di pasar, di mana, ya enggak. Kita ingin siapa tahu ada akhwat di mana yang baik, yang ikut pengajian, nggak jadi masalah. Tapi tujuan utamanya adalah untuk apa? Nuntut ilmu. Jadi niat domplengan nggak jadi masalah, tidak terlarang. Saya kadang memakai kaos bola dan terkadang merasa ingin menunjukkan kepada orang bahwa saya juga suka berolahraga sepak bola. Apakah termasuk sombong? Sombong itu merendahkan manusia. Ya, kalau tidak merendahkan manusia, ya, saya ingin tunjukkan saya hobi bola, nggak jadi masalah. Ya. Saya hobi bola, saya hobi main tenis meja misalnya, ya. Saya hobi bersepeda, pakai baju sepeda jalan. Yang penting jangan sombong. Yang penting jangan merendahkan orang lain. Kalau merasa karena saya bisa main bola, orang lain nggak bisa main bola, nah itu baru apa? Sombong. Jadi kalau enggak menunjukkan hobi aja nggak jadi masalah. Ustaz, di keluarga saya ada perseteruan antara kakak dan adik. Saling memutuskan silaturahmi, bahkan sampai menajiskan. Bahkan adiknya berani berkata lebih baik masuk neraka daripada harus menyambung hubungan. Anak sebagai anak sangat sedih. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Dinasihati. Satu persatu didatangi, ngomong baik-baik, ya. Mengerikan, ya. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati', ya. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Dan dia menderita karena bermusuhan dengan kerabatnya sendiri. Ya pasti ada salahnya. Salah satu mungkin ada yang salah, tapi seorang harus berlapang dada. Ya, dia memaafkan saudaranya.
Jika sombong kepada orang yang sombong, bagaimana? Udah sama-sama masuk neraka. Sombong dibalas dengan apa? Sombongan. Ustadz, bagaimana melatih ketawaduan terhadap anak-anak? Anak-anak tawadhu ya. Misalnya kita latih mereka beri sumbangan kepada orang miskin ya. Kita lihat mana temanmu yang miskin, ajak makan di rumah. Tidak apa-apa. Jadi anak-anak itu kalau sudah main sama yang kaya nanti timbul kesombongan dengan sendirinya. Kita sudah kasih HP yang mewah, kemudian barang mewah. Akhirnya apa? Sombong dengan sendirinya. Kita dengan tanpa sengaja kita menanam kesombongan dalam diri anak-anak. Maka jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Tapi kita jangan berikan barang yang terlalu mewah, jangan. Yang wajar dia percuma barang mewah buat anak-anak, buat apa? Ya. Barang yang sederhana. Ya. Kemudian tadi kita suruh dia, misalnya ada pengemis atau ada apa, kamu kasih duit sana, suruh dia nganterin, ya suruh dia nganterin, atau suruh ada temanmu yang miskin tolong ajak makan ke rumah, sambil ditanya-tanya gimana keluarga. Jadi dia dengar bahwasanya saudaranya ini susah, apa hidup susah gitu. Jadi ini akan pengaruh dalam apa? Hatinya, dalam hatinya. Jadi tidak semua yang anak-anak ingin kita penuhi. Orang tua yang memenuhi seluruh keinginan anaknya, sesungguhnya dia adalah orang yang berkhianat terhadap anak-anaknya. Ya, anaknya mau ini dipenuhi, akhirnya menakal, akhirnya sombong dan macam-macam gara-gara orang tuanya. Semua keinginan anaknya dipenuhi, tidak boleh. Anak belum bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk ya. Akhir-akhir ini kami rasakan banyaknya ustadz dan ustadzah yang sebetulnya belum banyak ilmunya tapi sudah berani tampil memberi ceramah di TV. Apakah ada kesombongan dalam hal ini karena ilmu masih kurang tapi sudah berani tampil di khalayak ramai? Kita jangan tuduh mereka apa? Sombong. Ya. Tetapi kita katakan sebenarnya seorang kalau belum memiliki kompeten dalam hal ini, jangan dia berani tampil ya. Karena ini nanti salahnya lebih banyak daripada baiknya. Dan ini kenyataannya. Salahnya lebih banyak daripada baiknya. Merusaknya lebih baik daripada memperbaikinya. Tapi kita jangan tuduh mereka sombong. Sombong urusan apa? Hati. Mungkin dia tulus. Kita bilang kamu tulus tapi caranya keliru. Ya, caranya keliru. Kalau belum punya ilmu jangan tampil. Akhirnya apa? Jadi pusat perhatian, jadi tempat bertanya. Akhirnya perkataan dia dianggap. Akhirnya bicara tentang masalah agama, tentang masalah ini macam-macam. Akhirnya keliru. Kalau dia keliru, yang penonton ikut keliru. Bagaimana perbedaan sombong dengan menunjukkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Allah senang kalau Allah berikan kenikmatan pada seorang hamba tersebut menampakkan dampak dari nikmat yang Allah berikan. Maksudnya apa? Maksudnya seorang dia hidup dengan menunjukkan bahwasanya dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai berlebihan. Kata Allah, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah namun jangan berlebih-lebihan. Ya. Kalau berlebih-lebihan ini yang bahaya mengantarkan kepada kesombongan. Contohnya antum kaya, punya mobil 10 buat apa? Terus dipajang depan rumah satu, semuanya. Dipajang depan rumah, kan repot. Nanti maksudnya apa? Pajang mobil 10 depan rumah. Nah, koleksi Ustaz. Ya mudah-mudahan koleksi. Khawatirnya pamer. Khawatirnya apa? Pamer. Jadi ini kita latih diri kita ya. Anak katakan latih diri kita untuk tidak membeli harta kecuali yang kita butuhkan. Karena hisab kita panjang ya. Kalau ada harta berlebihan, sumbangkan di jalan Allah. Sumbangkan di jalan Allah dengan baik dengan apa saja, buat dakwah, buat pondok, buat orang miskin, buat anak yatim, buat janda. Udah meninggal dunia sudah, harta kita enggak bawa. Kita bangunkan rumah buat anak kita 5, bangunkan rumah semua. Ini juga bagus. Ya, sudah, anak sudah punya rumah semua, apalagi kalau kita bisa carikan usaha, udah. Lebihnya buat apa? Sudah meninggal nanti jadi panjang hisabnya. Tapi jangan juga pelit. Sudah kaya tapi gaya hidupnya apa? Pelit. Mau makan mikir-mikir ini mahal. Padahal enggak mahal, cuma dia pelit. Tapi kalau ditanya kenapa begitu? Hemat. Ingat, beda antara hemat dengan pelit. Ada orang begitu, ada orang dia pelit. Akhirnya dia sebenarnya uangnya ada, tapi dia hidupnya susah dan akhirnya dia menyusahkan dirinya, menyusahkan istrinya dan menyusahkan apa? Anak-anaknya. Jadilah dia hidup dengan hidup yang miskin, namun dihisab dengan hisab orang kaya pada hari kiamat. Kata para ulama, ya'ishu aisyal fuqara wa yuhasabu hisabal agniya. Hidupnya gaya hidup orang miskin, hisabnya hisab orang kaya hari kiamat.
Ini tidak boleh juga. Jadi terlalu pelit terhadap diri, terhadap anak-anak. Jadi kita kalau punya harta ya alhamdulillah kita boleh kita punya rumah bagus, kita boleh beli mobil yang bagus, tapi ingat jangan berlebihan. Masalah berlebihan kembali kepada urf. Kalau sampai orang bilang sombong, pamer, itu berarti sudah enggak beres itu. Tapi kalau orang mau wajarlah dia punya ini mobil mewah, wajar dia kaya raya. Tapi kalau sudah misalnya beli mobil 10 jejer, ini jadi masalah. Secara urf, secara tradisi ini enggak beres seperti ini. Ngapain punya mobil sampai 10 kalau bukan untuk pamer? Jadi silahkan tunjukkan nikmat Allah tapi jangan berlebih-lebihan. Zaman sekarang banyak orang ketika diajak bicara tapi sambil ketik-ketik HP. Tidak memperhatikan lawan bicaranya. Bagaimana menyikapi hal ini? Wallah ini menimpa siapa saja. Jadi HP ini membuat orang tidak beradab. Sampai sama ibunya pun gitu. Ibunya lagi ngomong dia sama ibunya sendiri. Kalau sama teman sih biasa, dia juga gituin kita. Tapi sama ibu, sama ayah, sama saudara ya dicuekin. Iya Bu. Sama istri apalagi sakit hati istri. Mas, iya. Ketawa-ketawa. Istrinya ketawa sama HP bukan sama istrinya. Istrinya menderita sakit hati. Mas ini ketawa sama HP, sama saya enggak ketawa. Ya apa cepat. Mas saya mau cerita, nanti aja. Ketawa-ketawa kan gimana? Grup sampai 20 banyak, grup tungtang. Grup inilah, grup poligami lah, grup. Bikin sakit hati istri aja. Ini di antara hal tidak, dan itu kejadian tidak ngajarin adab. Sudah kumpul ayo kita makan bareng. Begitu kumpul masing-masing sibuk HP sendiri. Lihat buat apa kita kumpul di sini? Itu kenyataan. Buat apa kalau gitu? Ya udah enggak usah ngumpul. Kumpul cuma masing-masing sibuk dengan apa? HP-nya. Ente punya adab. Pada waktu bicara istri taruh HP, silent. Tungtangnya enggak kedengaran. Udah saya ngomong, ada waktu buat istri, ada waktu untuk lihat HP ya. Ya kalau lihat HP terus musibah ya. Habis waktu buat apa? HP akhirnya ada hak-hak yang harus kita tunaikan terabaikan. Hak istri kita abaikan, hak anak-anak kita abaikan, hak orang tua tidak beradab di hadapan orang tua, di hadapan ustaz tidak beradab. Ya. Ustaznya gimana? Sibuk sendiri, enggak boleh ya. Jadi harus beradab di hadapan yang lain. Saya punya karyawan di toko saya. Belakangan ini sering ketahuan kalau dia mulai tidak jujur. Karena sering uang toko hilang dan sudah beberapa kali ketangkap tangan. Tapi karena kasihan mereka, maka dia tetap saya pekerjakan. Tapi terakhir ini saya tidak sabar lagi, Pak Ustadz, kemudian saya pecat. Apakah saya sudah zalim dan sombong kepadanya? Enggak. Saya pecat, apakah saya berdosa? Karena dia menafkahi anak-anaknya? Tidak. Anda tidak berdosa. Karena Anda juga sudah kasih kesempatan berulang-ulang di izin, namun dia tidak berterima kasih. Ya, Anda juga memikirkan harta Anda. Kalau dicuri-curi terus ya. Ya, antum pecat tapi kasih pesangon enggak apa-apa. Kasihan. Udah pesangon buat kamu, buat anak-anak. Kasih pesangon enggak apa-apa. Sekalipun sudah dipecat, ente tengok kasih sembako enggak jadi masalah. Tapi enggak ada dosa sama sekali, enggak zalim karena dia yang melanggar perjanjian kerja. Ya. Afwan Ustaz, mohon penjelasannya apakah yang harus dilakukan seorang wanita yang pernah mendekati zina selain bertobat? Mohon penjelasannya. Sudah bertobat kepada Allah, tutup aibnya, jangan pernah cerita sama orang lain, jangan pernah cerita sama suaminya, ya. Dan tutup dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun. Apakah maksud tidak boleh bicara seperti teriakannya kuda, himar? Kata Allah, "Inna ankaral aswati la sautul hamir." Ya. Sungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya apa? Himar. Maksudnya janganlah kalian waktu bicara sama orang angkat-angkat suara tinggi. Buat apa? Kalau Anda menyangka suara paling tinggi itu hebat, berarti himar lebih hebat dari ente. Maksudnya begitu. Allah tidak suka seorang berbicara tinggi di hadapan yang lainnya. Maka maksud saya segala perilaku yang menunjukkan kita merasa tinggi daripada yang lain itu dilarang. Baik kita berbicara sambil memalingkan wajah, tidak menghargai di depan kita.
baik kita mengangkat suara kita merendahkan dia, ya pokoknya segala bentuk merendahkan orang lain, maka ini dicela oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Bihasil imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim." Cukuplah seorang dikatakan melakukan keburukan kepada saudaranya jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Tadi saya katakan, Anda buat apa merendahkan orang lain? Apa barometer Anda untuk Anda merendahkan orang lain? Dalam segala hal. Apakah Anda jamin lebih takwa daripada dia? Belum tentu. Apakah Anda merasa kalau dakwah Anda lebih didengar oleh orang banyak, sementara orang ini cuma bisa ngajarin TPA, Anda lebih baik daripada dia? Belum tentu. Mana yang lebih tahu dia lebih ikhlas atau Anda? Siapa yang bisa ukur? Meskipun yang hadir banyak, yang hadir cuma muridnya 10 orang. Apakah Anda lebih ikhlas daripada dia? Belum tentu. Oleh jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Bagaimana adab dan sikap berbicara dengan orang tua, terutama bapak? Apakah boleh seorang anak menasihati orang tua, bapak yang selalu dianggap kurang beriman, padahal bapaknya sudah sangat berusaha berubah menuju lebih baik? Ya boleh. Ini di antara berbakti kepada orang tua, mendakwahi orang tua dengan cara yang halus, dengan cara kata-kata yang halus. Ya, itu orang tua punya jasa besar sama kita. Kalau nggak ada mereka, kita nggak ada di dunia ini. Ya. Oleh karenanya kita harus menghormati mereka. Bahkan kalau mereka kafir pun kita harus hormati. Bagaimana lagi kalau mereka beriman, meskipun imannya masih belum sempurna sebagaimana kita juga tidak sempurna. Maka dengan kata-kata yang lembut, jangan tembak-tembak, jangan fonis-fonis, ya. Diajak berpikir. Intinya cara yang selembut-lembutnya lah kepada orang tua. Ini ada lagi nih. Mohon petunjuk bagaimana pandangan Ahlus Sunnah mengenai transgender yang semakin marak. Bahkan ada pengakuan dari transgender jika sebelum operasi transgender mereka merasa terjebak dalam kepribadian yang tidak diinginkan. Setelah transgender, setelah bertransformasi, mereka merasa bahagia. Mohon petunjuk Ustaz. Ya, musibah seperti ini. Seorang jika terkena penyakit maka dia berusaha apa? Mengobati, bukan dia ikuti penyakit tersebut. Semua orang tahu bahwasanya kalau lelaki suka lelaki ini nggak beres, itu namanya penyakit. Bukan penyakit tersebut semakin dipenuhi, ya. Nggak benar, nggak beres, itu penyakit, harus diperbaiki. Bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal kepada sahabat yang Kristen atau Katolik? Kita berbuat baik kepada non-muslim, tapi ada ranah-ranah yang tidak boleh kita ikut-ikutan, ya. Seperti acara-acara keagamaan mereka. Tidak boleh kita beri selamat kepada acara keagamaan mereka, karena selamat itu menunjukkan keridhaan. Yang ini bilang selamat. Ini ijma' para ulama. Ya, ijma' para ulama tidak boleh, termasuk mazhab Syafi'iyah juga melarang, dan saya punya tulisan khusus tentang masalah ini, ya. Jadi, kalau kita mengatakan selamat, ya, misalnya hari Natal, tentunya tidak boleh, ya. Tidak boleh karena tentunya ini bertentangan dengan akidah kita. Tapi kita berbuat baik sama mereka. Kalau ada kerja bakti kita bareng-bareng. Sebagaimana mereka tidak harus juga ikut acara keagamaan kita. Jadi toleransi itu ada, namun ada batasannya. Toleransi itu ada, namun ada batasannya. Di antara batasannya tidak boleh kita ikut ranah-ranah keagamaan. Ya, kalau mereka mau Natalan misalnya diberi kesempatan, silakan mereka Natalan. Silakan. Karena kita bukan berada di negara yang berhukum Islam seluruhnya, tidak. Tapi kalau untuk ikut selamat Natal tentunya tidak.
Bagaimana melatih akhlak yang mulia Pak Ustadz jika ada seorang sudah terdidik, terbentuk akhlak yang kurang baik, misalnya egois, ceplas-ceplos, gampang marah, ya berusaha menahan diri. Ya. Akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, buat apa Rasulullah SAW mengajarin akhlak? Di antaranya kita berdoa. Doanya Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Artinya ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Berarti akhlak bisa dirubah. Ya, akhlak bisa dirubah. Perangnya itu bisa dirubah. Orang pemarah bisa enggak jadi pemarah. Orang pelit bisa jadi dermawan. Bisa. Jika dia berjuang dan dia berusaha, dia sedikit-sedikit ya, dengan dilatih sedikit demi sedikit. Ya. Ceplas-ceplos mulai tahan mulutnya. Jangan karena ngomong tuh ada syahwat. Kalau lagi ngomong syahwat diam. Latih diri sedikit. Bawa permen, begitu ngomong makan permen biar supaya enggak banyak omong. Ya. Latih biasa diri untuk mendengar. Jangan suka yang menjadi pembicara terus. Maunya dia yang bicara, mau menguasai majelis terus. Udah ada yang ngomong, ganti orang yang ngomong. Ya udah. Karena kadang orang angku dari sini, pingin dia ngomongnya didengar. Orang belum selesai ngomong dia sudah patahin. Kenapa? Dia meremehkan orang tersebut. Pendapat dia kayaknya tidak dihargai. Ente belajar menghargai pendapat orang lain. Ente belajar menghargai sudut pandang orang lain. Ya. Latih diri. Ente menghargai, belajar dengar orang lain ngomong sampai selesai. Ini perlu dilatih. Ya. Jangan kita hobi ngomong terus tinggal masuk neraka jahanam nanti, ngeri. Bagaimana menghadapi tetangga kita yang maaf, orangnya sombong, jika bertemu pura-pura tidak lihat. Padahal dia suka ke masjid mengaji. Ente yang salami, enggak perlu. Dia pura lihat, datangi, assalamualaikum, gimana kabarnya? Datangi. Ya. Karena bisa jadi dia memang tidak melihat, bisa jadi mungkin matanya rabun, ente enggak tahu. Kalau dia tidak datangi, kan kata Rasulullah SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik yang mulai salam. Datang sama dia, assalamualaikum, mungkin lihat dia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia pasti salam. Pegang tangannya, assalamualaikum, gimana kabarnya? Ayo jalan ke masjid bareng. Karena setan ingin mengadu domba di antara kita. Apalagi dia ke masjid, insya Allah dia baiklah. Apakah orang tua kafir boleh mewariskan harta kepada anak muslim? Tidak, la yazal muslim kafir. Kafiran. Jadi seorang muslim tidak mewariskan kepada kafir dan kafir tidak mewariskan kepada muslim. Ustaz, anak-anak alhamdulillah mulai mencintai kajian sunnah. Mohon nasihatnya kepada anak-anak bagaimana menanamkan sikap percaya diri dengan tetap tawadhu. Percaya diri lain dengan tawadhu. Percaya diri disertai dengan bismillah kepada Allah. Jadi isti'anah. Orang tidak boleh percaya diri tanpa percaya diri dengan melupakan Allah, enggak boleh. Tapi kita percaya diri, saya sudah berusaha dan saya sudah berdoa, maka ada percaya diri. Allah tidak akan meninggalkan saya. Ini butuh, kita perlu percaya diri seperti ini. Kenapa? Kita sudah berusaha dan kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah bilang bismillah tatkala ingin melakukan, kita sudah istikharah, maka butuh percaya diri. Namun jangan sombong. Percaya diri bukan berarti apa? Sombong. Saya insya Allah bisa. Ini bukan sombong. Kamu bisa, nak bisa. Bukan berarti kemudian dia bisa rasa sombong. Enggak. Banyak orang yang bisa tidak sombong. Kapan sombong? Merendahkan yang lain. Oh itu dia enggak bisa, saya bisa. Itu baru sombong. Tapi kalau dia sendiri percaya diri untuk bisa melakukan setelah dia berusaha dan berdoa kepada Allah, maka ini dituntut. Yang dimaksud dengan silaturahmi yaitu memutuskan hubungan antara kerabat. Dengan apa? Kerabat. Jadi di sini Indonesia ada istilah yang tersebar namun salah.
Contohnya, ayo kita main ke rumah ustadz, kita silaturahmi dengan ustadz. Ini bukan silaturahmi sebenarnya, tapi ziarah ke rumah ustadz untuk memperkuat tali ukhuwah, bukan tali silaturahmi. Rahim itu maksudnya kerabat. Kita ke ibu kita, ini silaturahmi. Kita ke kakak kita, om kita, tante kita, itu namanya silaturahmi. Tapi Indonesia sekarang sudah disebut dengan apa? Silaturahmi. Kita ketemu teman, silaturahmi dengan teman. Ini bukan silaturahmi namanya. Secara syariat tidak dinamakan silaturahmi, tapi dia mengatakan memperkuat tali persaudaraan. Jadi silaturahmi berkaitan dengan kerabat. Karena pahala silaturahmi berbeda dengan pahala menjalin tali persaudaraan sesama muslim. Silaturahmi lebih besar pahalanya. Dan memutuskan tali persaudaraan dengan sesama muslim masih lebih ringan daripada memutuskan silaturahmi. Maka ini dua level yang berbeda. Jangan disamakan. Ustaz, jika ada yang sudah sering ikut pengajian tapi tetap belum bisa ramah dan tidak menyebar salam, ya diingatkan, kan sekarang mungkin ikut kasih tahu. Rasulullah SAW waktu pertama kali masuk kota Madinah, kata Abdullah bin Salam, awalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam afsyus salam, ya ayuhan nas afsyus salam bainakum. Perkataan pertama kali yang saya dengar Nabi Muhammad ucapkan tatkala di kota Madinah, dia mengatakan, wahai manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Afsyus salam, wa atimu ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bilaili wa nasuniyam, salatlah di malam hari tatkala orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ustaz, mohon penjelasan isbal karena kesombongan. Bagaimana hukumnya isbal tapi tidak sombong? Masalah isbal, kalau karena kesombongan, semua ulama sepakat hukumnya haram dan ini mengantarkan kepada neraka jahanam. Kenapa? Ada kesombongannya. Ya, ada kesombongannya. Tapi kalau isbal tidak karena sombong, hanya karena mode atau yang lainnya, atau tidak dia perhatikan, tidak terbukti dalam harinya untuk sombong, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh. Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan haram secara mutlak isbal. Sombong atau enggak sombong tetap saja haram. Tapi sebagian seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan makruh. Maka kita berusaha tidak isbal, ya, karena minimal hukumnya apa? Makruh. Namun bukan berarti orang isbal pasti dia sombong, tidak ya. Tidak, karena ada yang karena sombong dan ada yang karena memang hanya sekedar model atau tidak terlintas dalam pikirannya kalau dia bakalan apa? Sombong dengan demikian, ya. Yang lebih hati-hati kita angkat celana kita, ya, di atas mata kaki. Karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, hadis tentang Allah itu indah dan mencintai keindahan, tapi banyak disalahgunakan oleh para wanita yang menjadikan pakaian mereka malah menjadi ajang pamer dan tabarruj. Mereka memperindah pekerjaannya dengan motif-motif manik-manik, bordir-bordir, sehingga hakikat hijab menutup kecantikan tidak ada dalam pakaiannya. Hijab mereka malah menjadikan mereka lebih cantik dan menarik pandangan orang yang melihatnya. Yang makin parah, setelah pakaiannya menarik perhatian, ditambah juga keluar rumah dengan make up dan parfum. Ditambah pula mereka selfie atau foto bersama dan diupload di media sosial atau dijadikan display picture. Mohon nasihat dari Ustadz kami para wanita, ya. Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana memberitahu papa saya untuk tidak berisbal dalam berpakaian, karena menurut beliau isbal adalah sunnah saja. Ya udah, gimana lagi? Jadi kita bilang, Pak, ini sunnah saja, maka kerjain gitu. Ya pelan-pelan sabar. Orang tidak bisa dipaksa. Orang tidak bisa dipaksa. Alhamdulillah dia sudah ke masjid, mengikut pengajian. Alhamdulillah. Suatu saat ada hatinya dia, wah saya sudah mau mati, mending saya naikkan celana sedikit biar dapat pahala lebih banyak. Ya, kita mengatakan paksa juga nggak bisa, karena ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan derajatnya haram, ada yang mengatakan cuma makruh kalau tidak disertai dengan apa? Kesombongan. Tidak bisa kita paksakan. Yang lebih afdal dan yang benar adalah harus dinaikkan. Ini pendapat yang kuat. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menaikkan celana mereka? Rasulullah SAW tidak tanya dulu, kamu sombong nggak? Ayo angkat, kata Rasulullah, angkat. Rasulullah tidak tanya dulu, kamu sombong nggak? Kalau sombong, angkat. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, enggak. Rasulullah SAW suruh memerintahkan mereka secara mutlak untuk angkat celana. Namun saya katakan pelan-pelan, ya, pelan-pelan.
alhamdulillah papanya sudah ikut ngaji dan hadir di kajian kita sekarang ini, ya. Semoga dibuat semangat untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tadi pertanyaan tentang masalah jilbab, ya. Ya, kita berdoa kepada para wanita ya, semoga ya menjalankan fungsi jilbab. Jadi jilbab itu ya fungsinya bukan untuk menarik perhatian ya. Jilbab itu bukan untuk mempercantik apa? Diri ya. Tapi jilbab itu fungsinya untuk menjaga seorang wanita ya, agar tidak diganggu. Kalau jilbabnya malah menarik perhatian, membuat orang semakin terpesona dengannya, maka ini bukan jilbab yang syar'i, bukan jilbab yang syar'i. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf, masih banyak pertanyaan yang tidak mampu saya jawab karena kekurangan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit sombong dan yang lainnya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.